Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 3 tanda ini, menunggu waktu saja, mantan akan kembali kepadamu dan menikah denganmu. Ya, jadi ketika perpisahan itu terjadi, sebabnya kan macam-macam. Bisa jadi mantan jenuh, ya. Seperti halnya kita juga sering kan mengalami kejenuhan. Ada lagu tuh yang sangat kita sukai, kita dengarkan setiap hari, bosan juga, ya. Makan bakso tuh, kita suka sekali, tapi kita makan terus setiap hari, bosan juga. Kita ganti dulu makan somai, gado-gado, dan seterusnya. 2 minggu tidak ketemu bakso, kita kangen kembali. Jadi manusia itu alamiah saja kalau mengalami kejenuhan, ya. Ketika mantan jenuh kan menunggu waktu saja sampai kejenuhannya hilang dan dia kangen kembali. Atau mantan memang tergoda dengan orang ketiga karena mantan belum tahu siapa orang ketiga. Begitu dia merasakan bersama orang ketiga itu tidak ada enak-enaknya, dia menderita, dia akan berpikir untuk kembali kepada kita lagi dan sebab-sebab lainnya. Ketika mantan tidak menunjukkan 3 tanda ini, maka besar harapan, peluangnya sangat besar mantan untuk kembali kepada kita, menikah dengan kita. Kalau bercerai, artinya akan minta untuk rujuk kembali bersama kita. Apa 3 tanda yang mantan tidak tunjukkan atau tidak kelihatan? Yang pertama, mantan mencari pengganti kita. Ya, kalau mencari pengganti kan mesti kelihatan ya, apalagi zaman sekarang. Mantan tidak pamerkan fotonya bersama pasangan barunya di media sosialnya. Pasangannya yang akan memamerkan foto mantan bersama dia di media sosialnya. Teman-temannya yang menampilkan foto mantan bersama pasangan barunya. Kan begitu. Mantan mencari pengganti kita. Dan tanda ini tidak ada. Ya, mantan tetap sendiri. Ya, sama sekali. Kita bisa melihat media sosialnya, kita bisa bertanya teman, sahabat, tetangganya. Mantan tetap sendiri. Jadi, tanda yang tidak ada. Yang pertama, mantan mencari pengganti kita. Tanda ini tidak ada. Ya. Yang kedua, mantan dijodohkan dengan orang lain. Tanda ini juga tidak kita lihat. Ya. Jadi, zaman sekarang perjodohan itu juga sesuatu yang sering diposting orang. Orang bahagia tuh dengan perjodohan. Tetapi mantan tidak menunjukkan tanda ini. Artinya sama dengan yang pertama. Dia tetap sendiri. Yang ketiga, hubungan kita dengan keluarganya, dengan orang tuanya memburuk. Ya. Tetapi tanda ini juga tidak ada. Hubungan kita dengan keluarganya, dengan saudara-saudara mantan, dengan orang tuanya, semuanya berjalan baik-baik saja. Oke-oke saja. Ya, lancar-lancar saja. Bahkan orang tuanya masih sangat perhatian kepada kita. Nah, jadi tanda yang ketiga ini juga tidak ada. Kalau mantan memang ingin melepaskan diri dari kita, maka biasanya keluarganya akan mengikuti. Saudara-saudaranya akan memusuhi kita, orang tuanya akan memblokir media sosial kita. Ini tidak.
ya, hubungan kita dengan mantan dan keluarganya, khususnya keluarganya tadi, semuanya berjalan baik-baik saja, ya. Dengan orang tuanya, karena biar bagaimanapun kan mantan sangat tergantung kepada orang tuanya. Pokoknya kita merasa mau bicara apa saja, mau ketemu kapan saja dengan orang tuanya, oke-oke saja. Nah, ini paling sering terjadi ya kalau perceraian ya. Mantan menginginkan perceraian, tetapi orang tuanya tidak mau. Nah, sehingga kita masih mendapatkan support dari orang tuanya. Sehingga tanda ketiga ini juga tidak ada. Ya, tanda ketiga tadi ketika keluarganya, orang tuanya memusuhi kita. Tapi ternyata tidak. Semuanya tetap berjalan seperti biasanya. Nah, jadi ketika tidak ada ketiga tanda ini, maka menunggu waktu saja. Mantan akan menikah dengan kita. Kalau bercerai, mantan akan rujuk kembali dengan kita. Nah, sekarang yang paling penting dilakukan adalah ketika kita menunggu, apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan mengerjakan segala hal yang baik itu menunggu mantan balik dulu, jangan ya. Sekarang kita kerjakan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ketika mantan kembali kita akan jadi sibuk lagi itu. Ya. Jadi kembalinya mantan kepada kita itu akan cukup banyak memakan waktu kita, ya. Memakan energi kita itu sangat banyak. Nah, karena itu ketika mantan sedang jauh, berbagai hal yang masih tertunda untuk kita lakukan segera dikerjakan saat ini, ya. Nah, jadi menunggu waktu mantan kembali, sekarang perbanyak kerjanya agar tabungan kita jadi banyak, ya. Sehingga kapanpun mantan kembali, pokoknya dia kembali kepada kita, bahagialah. Fasilitas semuanya akan terpenuhi, ya. Dan itu kan kuncinya tentu dengan bekerja. Nah, jadi kita kan tidak melihat tuh ya tanda-tanda bahwa mantan akan berpisah selamanya dengan kita. Nah, jadi daripada waktu kita habiskan untuk bersedih, untuk memikirkan mantan terus, energi kita itu kita salurkan sekarang untuk bekerja. Insya Allah, ketekunan kita dalam bekerja itu akan membuahkan hasil. Siapa yang paling tekun bekerja, maka dia akan mendapatkan rezeki yang paling banyak. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, bekerja, ya. Isi waktu kita dengan bekerja agar kita punya tabungan yang banyak. Ini kalau yang belum menikah ya, ketika mantan kembali dan mengajak untuk menikah, jadi kita tidak menunda-nunda waktu lagi dengan alasan belum punya biaya dan seterusnya. Karena yang namanya pernikahan kan tetap butuh biaya. Ini kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang juga harus kita lakukan sekarang, memagari mantan dengan doa-doa kita. Ya. Dalam video sebelumnya, judulnya mengunci jodoh mantan. Nah, kok bisa kita mengunci jodoh mantan? Iya, kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita selamanya. Dan ketika doa itu terkabul, maka dimanapun kan mantan akan kembali bersama kita lagi. Nah, maka kita pagari terus mantan dengan doa-doa kita ya, agar dia tidak berpaling, agar setiap hari kerinduan di dalam hatinya juga tumbuh kepada kita, agar kemarahannya reda dan rasa cintanya mekar kembali, ya. Nah, teruslah berdoa. Kalaupun, nah ini berkali-kali saya sampaikan, kalaupun ternyata mantan bukan jodoh kita, dia akan menjadi jodoh kita dengan
kekuatan doa-doa kita. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.